Nah, kalau gue lihat di chemical waktu itu dengan tempat gue bekerja, tempatnya bagus ya, bosnya bagus, fasilitasnya semua oke. Yang kerja di sana kerja dalam jangka waktu yang lama. Tapi itu kita bisa lihat kan, yang kerja di sana lama, gue bisa lihat hidup mereka. Ya, dan gue terus bertanya, gue pengen jadi kayak mereka nggak ya? Gitu loh. Mungkin kita akan menggelitik dia dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya nggak? Kita tahu lah dia sedang tidak nyaman dengan diri dia, dengan keadaan dia. Banyak orang tidak nyaman dengan keadaan dia, tapi mereka tidak tahu harus cari kemana. Saya Hernito Tandra akan memandu Unfair Advantage. Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi di Unfair Advantage. Seperti biasa, satu channel yang mengupas tentang hal-hal yang unfair dalam hidup kita, tapi kemudian kita bisa ubah menjadi satu advantage. Jangan lupa like, comment, subscribe, bunyikan lonceng ting-ting supaya Anda tidak ketinggalan episode-episode baru yang kami tayangkan di setiap minggunya. Dan seperti biasa, kita punya narasumber yang luar biasa hari ini, tentu saja akan berbagi tentang kisah-kisah yang mungkin kisah-kisah yang kelihatannya nggak fair, tapi kemudian orang-orang tersebut bisa mengubah hal-hal tersebut menjadi satu advantage dalam hidupnya. Di depan saya ada Henry Halo. Wang. Hai Henry, apa kabar? Sehat Henry? Sehat. Oke, Henry kayak tambah sehat ya. Lama nggak bertemu ya, makin sehat ya. Berkembang. Oke, berkembang. Jadi nggak hanya bisnis dan income berkembang, tapi badan juga berkembang. Betul. Thank you loh udah undang ke sini. Sama-sama ya. Tentu ini request dari teman-teman kita, kru-kru di belakang ya, tentang seorang sukses yang luar biasa sekali di industri ya. Dan kita mau tahu bagaimana. Orang kan nggak lihat, orang hanya melihat suksesnya, tapi di balik sukses itu kita tahu bahwa banyak perjalanan, banyak perjuangan, banyak keputusan sulit yang diambil. Nah, proses itu yang kita mau untuk expose supaya bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Siap. Henry udah belasan tahun ya di industri insurance. Insurance ya. Udah belasan tahun. Iya, 18 tahun. Wow, 18 tahun 18 ya. 18 tahun, nggak berasa. Ya, nggak berasa, dari muda sampai muda masih. Sampai masih muda lagi. Henry, boleh cerita nggak sih kenapa terjun ke bisnis insurance, kenapa masuk ke bisnis ini? Kalau kita baca profilnya, Henry ini sebelumnya kerja di multinational company ya, perusahaan Amerika, chemical company, ya kan, gajinya dolar, income-nya oke. Punya gaji rupiah, konversi dari perusahaan doang yang memang multinational. Terus pernah juga bisnis. Boleh cerita tentang background-nya Henry? Oke, thank you ya buat waktunya. Jadi gue itu lulusan teknik kimia, Her. Jadi gue kuliah teknik kimia di Parahyangan, Bandung, ya. Jadi memang salah satu yang menjadi dorongan waktu itu untuk kerja di bidang chemical ya karena background gue seperti itu. Tapi yang sebenarnya gue suka itu adalah doing business. Doing business. Ya, doing business. Di zaman kuliah aja gue udah coba lakukan bisnis. Kenapa ambilnya jurusan kimia, nggak jurusan manajemen, jurusan bisnis? Mungkin karena dulu itu nggak seperti sekarang kita bisa tahu banget talentnya apa gitu, apa yang lu suka gitu ya. Gue waktu kuliah juga sadar, gue waktu semester 3 itu kayaknya gue salah jurusan nih kuliah. Cuma no choice, man. Udah masuk. Ya udah masuk ya, orang tua udah bayar harga mahal gitu ya buat lu kuliah gitu ya. Jadi no choice. Lanjutin. Jadi harus diberesin. Oke. Kalau orang lain mungkin beda ya. Apa mah gue salah jurusan nih, nggak cocok. Oke, besok ganti ini ya, kasih duit lagi. Yang lain ya. Gue nggak bisa ya. Jadi nggak punya privilege itu saat itu. Tapi kita berjuang supaya selesai. Gitu. Tapi memang gue sadari bahwa dari zaman gue kuliah juga gue senang doing business. Orang tua bisnis? Orang tua gue bisnis. Ya mereka bikin kue ya, kue yang enak-enak sekali. Nah, belajar dari mereka orang yang pekerja keras ya. I love doing business. Tapi memang karena part of responsibility, bagian dari tanggung jawab di mana gue kuliah udah dikuliahin ya, jurusan teknik kimia, gue merasa ada something yang harus gue kerjain di sana. Jadi gue emang ngelamar di perusahaan chemical dan waktu itu keterima di perusahaan multinational itu. Gitu. Jadi kerja karena memang responsible, harus ya tanggung jawab lah dari pendidikan yang gue udah ambil gitu. Harus implementasikan. Disiplin ilmu yang mencoba. Mencoba menyukai. Mencoba untuk menjalankan tanggung jawab. Berapa lama waktu itu kerja? Tapi nggak terlalu lama. Kayaknya gue nggak nyampe 2 tahun waktu itu. Ya nggak nyampe 2 tahun. Kemudian gue sadar ini bukan passion gue, ini bukan sesuatu yang gue mau terus kerjakan.
Dan waktu itu gue bersyukur ketemu sama satu industri yang sangat menarik. Apa yang membuat lu berpikir bahwa ini bukan jalan yang setelah 2 tahun itu ya, setelah lu masuk kerja 2 tahun dan tadi kita ngomong behind the scene bahwa gajinya Nah, ini cukup menarik. Oke sekali gajinya itu. Salary oke sekali itu. Salary oke, fasilitas oke, jam kerja oke. Kita kerja di multinational company begitu, kita nggak di, apalagi waktu itu waktu gue tugas di Jakarta ya, gue nggak ada office di Jakarta. Jadi kita semua monitoringnya cuma by report aja. Jadi gue nggak ada harus ke kantor jam berapa. Yang penting gue visit klien gue. Ya selesai visit klien gue udah beres ya udah my job is finished gitu. Jadi gue banyak banget waktu luang. Ya dan emang kita diharapkan bertanggung jawab sama tugas kita. Ya tapi gue tahu kenapa ini bukan yang gue inginkan. Ya karena kalau gue di chemical yang gue urusin itu pabrik kertas waktu itu. Dia order chemical dari lu. Ya, jadi mereka order chemical dari kita. Jadi gua harus mengawasi pemakaian chemical kita. Jadi yang gua awasin kan tentu mesin. Ya. Ya. Dan kenapa gua tahu ini bukan bidang gua? Karena gua nggak pengen seumur hidup gua berurusan sama mesin. Oke. Padahal numerisasinya oke, gajinya oke sekali. Lumayan lah, semua lumayan lah. Tapi kan compare to what? Bener nggak? Mobil Eropa. Compare to what? Ya, compare to what? Bandingin sama apa? Tapi waktu itu umur 25 tahun itu 24 itu oke sekali loh. 24 tahun gaji sangat besar sekali. Not bad untuk ukuran rata-rata teman-teman. Orang sekarang udah comfort loh. Orang sekarang pasti udah comfort. Wah, party every day ya nggak sih? Mungkin. Tapi selalu ada yang menggelitik gua. Apa itu? Ya, yang menggelitik gua adalah karena gue lahir di keluarga yang biasa-biasa aja, pas-pasan, ya. Kita itu selalu bertanya-tanya, we want to make our own life better gitu. Kita pengen hidup kita jauh lebih baik lah. Kita pengen bikin orang tua kita bangga, pengen bikin orang tua kita bahagia. Ya kita lihat effort mereka. Gue anak ketiga dari 4 bersaudara. Ya gue pengen banget orang tua gue bangga. Ya bahwa mereka kerja keras ya. Itu ada something yang mereka bisa lihat hasilnya bagus gitu. Jadi kita selalu pengen lebih, pengen tahu gimana caranya make more. Nah kalau gue lihat di chemical waktu itu dengan tempat gue bekerja, tempatnya bagus ya, bosnya bagus, fasilitasnya semua oke. Yang kerja di sana kerja dalam jangka waktu yang lama. Tapi itu kita bisa lihat kan, yang kerja di sana lama, gue bisa lihat hidup mereka. Ya, dan gue terus bertanya, gue pengen jadi kayak mereka nggak ya? Gitu loh. Ada nggak ya option yang lebih baik gitu? Ya, karena masih muda kita harus bertanya kan. Hebat loh, lu umur 24 udah bisa berpikir sejauh itu ya kan? Ngelihat orang-orang yang bahkan orang umur bukan 24, 34, 44 masih comfort dengan situasi mereka. Gue bersyukur gue orang yang banyak maunya. Oh. Gue orang yang banyak maunya. Oke. Ya, orang yang banyak maunya. Gue punya banyak keinginan, punya banyak impian. Ya, jadi kalau gue ngeliatin sesuatu yang gue lihat, kayaknya ini biasa banget ya. Ini hidupnya kayak biasa banget. Kayak gue nggak kepengen nih kayak gini nih. Tapi optionnya apa ya? Pilihannya apa ya? Jadi lu kayak bertanya terus sama diri lu sendiri, kayak pengen berusaha mencari jawaban gitu. Lu pernah bisnis sebelumnya? Bisnis kita dari zaman kuliah aja gue coba bisnis. Zaman kuliah gue deket kampus gue ya, gue pernah sewa satu rumah. Itu rumah kosong, rumah tua. Gue sewa, gue bikin apa? Gue bikin food court di sana. Di rumah tua itu. Okay. Gue ketemu ownernya, gue tanya boleh nggak gue sewa? Gue bikinin food court, gue cari tenan-tenannya. Lu ambil duit dari situ? Gue ambil duit dari situ, udah ketutup nih buat sewanya. Wah masih ada space, gue bikinin tempat cuci motor, bengkel motor. Ya. Wow. Seneng gue yang begitu. Seneng gue. Jalan? Ya. Jalan sangat bagus. Saking bagusnya, bodohnya gue cuma sewa tempat tuh 1 tahun. Tahun depan? Tahun depan ownernya langsung naikin harga gila-gilaan. Supaya dia bisa kerjain sendiri. Supaya dia take over semuanya. belajar. Karena waktu itu lu masih umur berapa? 18-19 tahun kan? Kita lagi kuliah kan. Ya masih kan? excited banget gitu. Excited banget ngeliatin ada peluang. Tapi lu di situ ngeliat bahwa wow dunia ini begitu besar ya. Ya. Maksudnya lu punya banyak hal yang bisa lu kerjain. Ya, banyak hal yang lu bisa kerjain. Terus kenapa lu memilih dari sekian banyak bisnis, lu kemudian milih bisnis insurance? Ke insurance ya. Jadi gue bilang tadi di perusahaan gue, bos gue baik banget orangnya. Ya, waktu itu bos gue orang Taiwan, dia bilang sama gue, Henry, di Taiwan orang-orang seumuran lu rata-rata punya 2-3 polis asuransi. Kan gue umur 24 tahun tuh. Bos gue orang Taiwan. Ya, director sales kita Indonesia waktu itu dipimpin sama orang Taiwan. Jadi dia bilang, seumuran lu rata-rata di Taiwan punya 2-3 polis asuransi. Sebaiknya lu juga punya. Oke. Kayak dia lihat badan gue mungkin profil resikonya terlalu tinggi.
Dia bilang kayak lu harus punya asuransi juga. Oh gitu ya. Jadi dibeliin kantor. Enggak, kantor memang fasilitas ada, Oke. provide, bagus, asuransinya bagus dari kantor mah bagus ya. Cuman karena bos gue tau dia orangnya baik ya, perhatian. Jadi gue berusaha cari. Nah waktu itu gue tanya tuh teman-teman gue, siapa yang punya kenalan agen asuransi? Ya, teman baik gue di Jakarta satu kasih gue satu kontak. Dia bilang nih ada orang nih dulu pernah tawarin gue asuransi. Cuma gue nggak ambil sih, coba lu kontak dia masih di sana nggak? Ya, jadi gue kontak tuh orang, janjian ketemuan. Ya. Dan bersyukur loh, gue ketemu orang yang tepat, Her. Karena nih orang masih muda, sangat sukses di bidang asuransi. Oke. Ya, Jadi dari dia lu beli polis. Dari dia gue beli polis, dia ceritain polis asuransi, dan gue bilang, wah this is good product, produknya bagus, gue bilang gue suka, gue mau ambil. Ya, nah ini orang hebatnya dia nggak berhenti di situ, Her. Ya, dia nggak berhenti selling, dia malah menceritakan bisnisnya seperti apa. Dan itu yang menarik. Ya, waktu dia cerita bisnisnya, dia ceritain bagaimana hidup dia lewat bisnis ini, gue bener-bener, wah ini nih yang kayaknya yang gue cari selama ini. Gitu. Nah ini orang umur beda 1 tahun sama gue, ya waktu itu gue umur 24, dia umur 25. Dia bilang sama gue baru 3,5 tahun di bisnis asuransi, Her, katanya. Tapi dia udah nikah pakai uang sendiri. Beli mobil pakai uang sendiri, beli rumah pakai uang sendiri. Ya, saat itu meskipun gaji gue bagus, ya kerja di perusahaan multinasional, tapi gue nggak bisa ngebayangin kapan bisa nikah pakai uang sendiri, kapan bisa beli rumah pakai uang sendiri, kapan bisa beli kendaraan pakai uang sendiri. Katanya gue bilang gue banyak maunya, boros orangnya. Oke. Ya, ketemu sama profil orang yang masih muda, beda 1 tahun sama lu, ya kemudian hidupnya begitu berhasil, ya dan gue bilang wow, ini keren banget nih orang. Ya, jadi orang itu kemudian ceritain bagaimana dia menjalankan bisnisnya. Ya, dan waktu dia ceritain cara dia menjalankan bisnisnya, gue bilang, it's very simple. Oke. Gampang banget. Lu yakin waktu itu lu pasti bisa, gue bisa ini. Bisa banget, gampang banget. Ya, apa yang dia ceritain malam itu disuruh ceritain ulang, gue bisa cerita. Oke. Ya, terlalu simple kata gue. Ini gampang banget. Ya, compare apa yang gue harus kerjain di perusahaan gue, di Lebih perusahaan complicated. kimia, jauh lebih complicated. Oh. Gitu loh, Her. Wow. Ya, Nah, jadi gua waktu bilang, lu masuk ke this sini interesting. itu kan drop kan ya. Orang start bisnis kan semua dari nol. Bahkan kalau orang bangun bisnis yang konvensional dari minus loh. Ya memang asuransi kita terima based on commission. Betul. Ya kita nggak terima salary. Beda seperti kalau lu kerja lu terima salary. Iya. Satu gue terima salary memang lumayan oke. Ya tapi kemudian waktu gue melihat peluang ini, peluang yang menarik, gue coba jalankan. Gue lihat komisinya bagus nih. Ya komisinya bagus. Asal lu mau rajin lu terima lebih. Lu nggak rajin ya lu nggak terima apa-apa. Tapi lu rajin lu terima lebih. Benar nggak? Jadi kalau lu memang punya keinginan besar, maunya banyak, ya lu bisa usahakan lebih di sini. Itu yang gue pengen. Tapi banyak orang yang berpikir mau, tapi untuk kemudian dia turning point-nya, karena kan income besar, fasilitas segala macam udah di atas kan dia terjun bebas ke bawah kan, membayar harga itu yang kadang-kadang orang jadi consideration, oke, gue mau, tapi how? Gue sekarang gimana? Gue mesti sacrifice a lot of things loh. Oke. Tadi gue cerita kalau gue kerja di chemical, gue berhadapan dengan mesin. Ya, gue berhadapan dengan pabrik, mesin kertas dan semuanya. Ya, once kita di insurance, kita ketemu sama orang, Her. Ya, gue seneng banget ketemu orang. Ngobrol sama orang, lakukan kayak gini. Kalau kita di sesi offline ya, itu it's what I like. Ya, gue seneng ngobrol sama orang, gitu. Jadi gue seneng ngobrol sama orang, ada satu pekerjaan di mana gue perlu ketemu orang, cerita sama orang apa hal yang baik, dan kemudian dibayar. Wah, gue bilang tuh keren banget. Di mana lagi lu temukan yang kayak gitu? Ada pertimbangan nggak sih? Gua kan biasa orang kalau mau switching dia kan consider kan, gue harus lose menghilangkan apa yang udah gue dapat sekarang. Iya. Dan gue mesti start from zero. Iya, exactly. Atasan gue waktu itu, waktu gue resign dari perusahaan gue ya. Jadi setelah menemukan insurance, ya, gue memutuskan setelah 3 bulan gue mau resign, Her. Dan itu bikin company gue ini juga heboh. Karena gue baru tahu ternyata sales di tempat gue, di perusahaan gue, rata-rata punya side job. Oh. Dan side jobnya kebanyakan asuransi, gue baru tahu. Oh ya? Leader gue yang direct di atas gue di perusahaan chemical, dia sampai minta waktu sama gue ngobrol. Dia bilang, Hen, coba kita ngobrol dulu, dia bilang. Gue juga punya side job, tapi gue gak resign. Gitu ya? Jadi dia cerita sama gue, dia bilang, Hen, gue juga jalanin insurance, dia bilang, side job. Ya, sekarang lu bayangin, kalau lu resign,
Mobil diambil, handphone diambil, laptop diambil. Lu nggak punya fasilitas apa-apa, gimana lu kerja, dia tanya. No worry lah, gue bilang. Kita bisa naik motor, ya komputer nanti pelan-pelan kita bisa beli, ya. Tapi yang penting adalah gue menemukan sesuatu yang gue tahu ini bisa berjalan. Sekali lagi kenapa? Karena gue melihat agen asuransi yang gue ketemu, ya, which is my leader. Ya, dia begitu muda, begitu sukses, ya, dan gue bilang, wah, ini profil yang harus ditiru. Ya, kalau dia mampu, gue harus mampu nih. Nah, itu aja yang gue pegang pokoknya. Tapi juga gue kasih waktu, Her. Gue cuma bilang sama diri gue sendiri, Henry, lu boleh coba 2 tahun. Oh, kasih 2 tahun. Kenapa Kasih angka 2 2 tahun? Kenapa nggak setahun atau 6 bulan atau 3 bulan? Kenapa 2 tahun? 2 tahun mungkin ini sebuah waktu yang kalau gue lihat, kalau gue 2 tahun, Her, coba all out dia di satu bidang. Dan kemudian bidang ini tidak memberikan hasil, belum menunjukkan hasil sama sekali. Gue bisa lakukan yang lain anytime gitu. Oke. Ya, dan maksudnya secara umur gue masih punya banyak pilihan. Ya, karena terlalu banyak orang berdiam di satu tempat tanpa dia set dulu nih. Lu mau berapa lama di sini? Lu mau lihat hasil apa? Kelihatan nggak hasilnya? Kalau nggak kelihatan hasilnya, lu mau lakukan apa? Ya, lu lakukan di sini nggak ada hasilnya, lu stay di sana, diam lama, ya hidup lu gitu-gitu aja, nggak lakukan perubahan. Bener nggak? Tapi gue pikir gue harus kasih waktu, harus kasih kesempatan buat diri sendiri. Kayak gue bilang, gue pengen lihat nih 2 tahun. Kalau gue berusaha keras, ya kita all out di sini, ada hasilnya nggak? Kalau nggak ada hasilnya nggak apa-apa. Ya, mungkin jodoh orang beda-beda. Ya, kenapa juga harus 2 tahun? Karena waktu gue cerita sama nyokap gue resign dari perusahaan chemical, orang tua gue sedih banget. Terutama nyokap gue sedih banget. Ya, dia nangis berhari-hari. Ya, bokap gue bilang nyokap gue kesel banget sama gue gitu ya. Dia udah sekolahin gue susah-susah, gue udah dapat pekerjaan bagus, mereka udah bangga cerita sama orang-orang, Henry kerja di perusahaan yang bagus gitu ya. Ini dia resign, jualan asuransi, ya. Jadi itu sebuah Pukulan. Sebuah pukulan, kemunduran buat dia. Ya, dan gue bilang gue harus kasih waktu. Oke. Nah, itu kan defisit income ya. Defisit income Hidupnya pasti. dari mana? Masih tinggal sama orang tua. Oke. Ya, jadi waktu gue memutuskan gue resign dari perusahaan gue, ya income gue baru setengah dari income yang gue terima. Oke. Oke, tapi it's okay. I'm still single, ya, masih tinggal sama orang tua, nggak ada masalah. Irit-irit lah. Irit-irit lah, ya, naik motor toh, irit-irit lah. Ya, jadi income cuma setengah dari perusahaan, no problem. Kenapa? Karena gue tahu gue pasti bisa catch up, Oh, I see. segera bisa catch up, gitu. Dan kita catch up lebih bahkan pada saat kita close the years, Wow. gitu. Berapa lama convince orang tua? Kapan Convince- orang tua mulai ngerasa bahwa oke, Hen, it's a good decision to make? Gue pikir after 2 years mereka mungkin baru, Wow. mereka baru. Jadi 2 tahun itu hidup seperti neraka ya. 2 tinggal tahun orang itu tua hidup terus lu harus benar-benar mereka diteror nggak sih? Iya, iya. Mana hasil? Berapa sekarang? Udah berapa sekarang? enggak juga, cuman karena mereka sedih, mereka marah ya. Salah satu yang lu bisa siasatin, lu pergi saat mereka nggak lagi di rumah, ya. Terus lu pulang saat mereka udah tidur. Oke. Jadi Nah itu salah satunya tuh. Jadi biasa gue pergi ya waktu nyokap gue lagi ke pasar gitu ya, pasti gue udah keluar rumah. Jadi nggak ketemu. Ya, gue udah ketemu orang, pasti nggak ketemu. Ya, dan biasanya gue sehari activity sampai tengah malam gue baru balik. Ya, mereka juga udah tidur. kerja lu ketemu orang aja, ketemu orang Kerja aja. ketemu orang aja, ketemu orang aja, ketemu orang Terus aja. pulang pas udah malam. Pulang udah malam. Wow, sekarang nyokap oke sekali ya. Wah, Oh, udah sekarang lama sekali. Senang banget ya, senang banget. Ya, orang tua senang banget. Hen, lu kan berhasil membangun satu jaringan grup bisnis insurance yang besar. Ya, banyak orang-orang kepemimpinan yang lahir dari tangan dinginnya lu. Oh, tangan dingin. Iya, ya kan, pegang jadi. Oh, Menurut lu pegang kira-kira jadi. apa kunci yang membuat orang-orang itu kemudian bisa berhasil, dan apa yang membuat orang-orang itu sebenarnya kita potensi bagus tapi kemudian mereka gagal? Menurut lu kuncinya apa? Menarik. Kalau tadi gue bilang gue seneng ketemu orang, karena gue ngerasa bahwa I like people. Ya, orang itu selalu punya potensi, dan gue seneng banget kalau orang itu memakai potensi terbaik mereka. Saat orang hidup dengan potensi terbaik mereka, kita bisa belajar banyak. Tapi saat orang tidak sedang memakai potensi terbaik mereka, gue yakin dia sendiri juga sedang terganggu. Ya,
dia juga sedang berusaha mencari. Kayak gue dulu sedang berusaha mencari. Apa sih yang cocok buat gue gitu. Ya, gue juga berusaha mencari. Kenapa? Karena gue tau gue nggak lagi di potensi terbaik dia, di potensi terbaik gue. Nah, apa yang membuat ketika kita sama orang, ya, dan orang itu mau ikut, ya, karena mereka tahu kita care sama mereka. Kita tahu lu bisa lakukan lebih dari sekarang. Kita tahu lu punya more than this, and lu deserve lebih daripada ini juga. Gitu, Her. Jadi orang bisa jadi atau enggak itu tergantung dari Pilihannya dia. Oh. Ya, tergantung pilihannya dia. Mungkin kita akan menggelitik dia dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya enggak? Kita tahu lah dia sedang tidak nyaman dengan diri dia, dengan keadaan dia. Banyak orang tidak nyaman dengan keadaan dia, tapi mereka tidak tahu harus cari kemana. Oke, jadi sebenarnya lu bisa besar, kalau boleh disimpulkan, lu bisa besar membangun cabang yang begitu banyak ya. Mega builder seperti ini, lu karena melihat orang-orang yang punya potensi dan keep looking, orang-orang yang punya potensi dan tidak nyaman dengan kondisi mereka lu ajak. Yes. Tapi ada yang nggak mau juga kan? Banyak sekali yang nggak mau, Her. Ya. Banyak juga. Apa yang kira-kira membuat mereka meragukan atau tidak mau? Padahal udah dikasih contoh, udah dikasih bukti dan sebagainya. Kira-kira apa yang Itu ada? tetap selalu jadi pertanyaan besar ya. Itu tetap selalu jadi pertanyaan besar. Kenapa masih ada orang yang udah tahu keadaannya kurang baik, ya, dan mereka punya kemampuan untuk lakukan lebih, tapi still they are not doing more. Kalau Gue sampai spekulasi hari lu? ini nggak bisa tahu apa yang ada dalam pikiran mereka. Seringkali kita emosi, ya nggak, ketemu Punya orang yang potensi. kayak gitu, punya potensi. Ya, kita aja tahu diri kita nggak terlalu susah, ya, tapi demi menghindari kesusahan besar, kita mau berusaha ekstra. Ya, ada banyak orang udah dalam kesusahan besar, tapi dia nggak mau berusaha lebih besar. Itu kadang lu greget banget memang. Iya. Ya, Dan kita but nggak ngerti sometimes- why, Ya, kenapa mereka? sometimes that's their choice. Ya. Ya, entah keadaan apa yang harus menghantam mereka, mungkin sampai mereka bisa sadar, ya. But I don't know. Tapi Some- lu yakin some semua orang people- pasti bisa sukses? Semua orang pasti bisa? Yakin banget, Yakin banget. yakin banget. Apa kunci yang menurut lu membuat orang itu untuk bisa sukses? Kita nggak ngomong industri insurance, any kind of business. Apa kompetensi atau apa yang mesti mereka miliki untuk Gue bisa? lihat kalau orang sukses sendirian mungkin nggak gampang. Mhm. Dan satu yang gue syukuri di dunia asuransi, ya, ini punya komunitas yang bagus. Ya, ada pemimpin-pemimpin yang bakal guide lo. Gue juga nggak akan jadi seperti hari ini kalau gue nggak punya leader yang dari awal monitor gue dengan sangat baik. Ya, dan gue pikir itu peranan yang sangat penting. In life, you cannot make it alone. Ya, mungkin lu sangat hebat, ya, lu jago dan sebagainya. But still, ya, lu akan jadi jauh lebih baik kalau ada lu punya mentor. Kalau lu punya komunitas. Kalau lu punya ada orang-orang di sekeliling lu yang bisa saling bantu, saling support. Dan itu yang gue temukan di asuransi. Dan gue bersyukur banget. Jadi teamwork, Teamwork. ya nggak sih? Work Teamwork. together. Ya. Kunci dari kesuksesan Gue work sangat together. percaya dengan teamwork. Oke. Ya, gue sangat percaya dengan teamwork. Jadi boleh bilang bahwa sukses itu sebenarnya di sini gampang karena ada teamwork. Ada teamwork. You're not alone. You are not alone. Lu nggak sendirian. Iya, lu nggak pernah jalan sendirian. Ya, selalu ada orang yang bisa support lu. Oke, kan Henry dulu pernah jalanin bisnis, Oke. pernah kerja, Yeah. terus sekarang di insurance dan Yeah. udah belasan tahun ya sekarang ya. Belasan tahun. Oke, apa yang membedakan bisnis dulu sama sekarang kalau menurut Henry? Maksudnya nggak kepikir untuk bisnis yang lain atau apa? Di bisnis insurance sekarang ini yang gue lihat ya, Her, ya, sistemnya itu dahsyat. Ya, sistemnya keren banget. Ya, company yang menjalankannya juga luar biasa. Kita udah belasan tahun kita melihat ya sistem yang dijalankan itu proven banget. Kalau cuman berhasil buat 1-2 orang kayaknya itu nggak bisa dibilang proven ya, Her, ya. Tapi kalau ratusan orang bahkan ribuan orang bisa lihat hasilnya dan itu sustain ya selama belasan tahun, nggak mengecewakan. Nah, itu yang hebat. Oke. Itu yang hebat. Apa Lu menurut lu yang susah membuat dapat di tempat apa lain. yang membuat ini berbeda dengan bisnis tempat lain? Bisnis tempat yang lain mungkin secara value atau yang nilai-nilai mereka bisa kompromikan. Tapi di bisnis ini gue lihat bahwa kita nggak akan mengkompromikan nilai-nilai itu. Ya, namanya bisnis adalah oknum mungkin. Ya, tapi kita mau menjaga supaya bisnis yang kita bangun ini memang kita perlu bangun kalau mau lihat sustain jangka panjang ya value-nya harus bagus. Gitu. Impactful kepada orang. Impactful ya. Memang
manfaatnya kita pengen lihat orang bisa lihat ini manfaatnya long term. Baik orang yang ngambil produk sama kita maupun orang yang bareng sama tim kita mau lihat mereka melihat manfaatnya long term. Ya, ada sebuah keamanan lah buat mereka. Gitu. Dan ngerjainnya juga happy gitu. Nah, kita bicara long term nih. Kan kalau Henry kita lihat waktu pertama kali lu mulai kan lu kan cukup aware, udah cukup bisa menerima dan tahu konsekuensi bahwa it will take 2 years maybe untuk gua kasih waktu buat kasih kita. waktu. Nah, kadang-kadang orang pas mereka jalan mereka ngerasa ini bukan jalan gua nih. Iya. Ini bukan seberapa cepat orang harus memutuskan atau quit atau apakah harus coba lagi? Oke, kalau gua sendiri tadi gua bilang gua kasih waktu 2 tahun. Oke. Dan gua bersyukur sih 2 tahun itu kelihatan hasilnya. Ya karena memang kita all out banget 2 tahun itu. Ada orang-orang yang mungkin nggak nyampe setahun dan mereka ngerasain terlalu menderita mungkin buat mereka. Nggak kuat, ya. Mungkin mereka perlu pilih, ya. Tapi sebenarnya apapun pilihan lu, ya, lu nggak boleh berharap kemudahan. Ya, gue orang yang percaya nothing too good will come dengan proses yang mudah sih. Ya. Tapi kalau lu lihat itu sesuatu yang penting berarti dan kemudian di situ lu bayar harga dan kemudian pada saat lu bayar harga, lu lihat hasilnya perlahan-lahan menjadi lebih baik, itu menjadi bagus banget, indah banget gitu. Ya. Banyak orang yang belum jadi apa-apa mereka udah berhenti. Ya. Berharap yang gampang. Gua baca satu buku judulnya Zero to One. Ya. Gue percaya banget dalam hidup orang ya. Selama dia hidup ya, perlu sekali, minimum sekali aja. Mungkin kita hari ini zero, but we need to fight to become one. Ya, hari ini gue 0 gitu loh. Ya, gue mungkin mulai sesuatu bisnis dari 0. Tapi apapun yang terjadi, gue harus buktikan itu jadi 1. At least 1 kali. Ya, jadi we have to give time buat diri kita sendiri. Dan kita perlu paksa diri kita memang. Don't give up easily. Don't give up easily. Karena sesuatu yang gampang itu pasti nggak akan bertahan lama. Nggak akan bertahan lama. Dan sesuatu yang bagus pasti tadi message-nya adalah sesuatu yang bagus itu pasti nggak gampang di awal. Sesuatu yang bagus itu nggak gampang di awal. Jadi give yourself a time. Don't give up too easily ya. Jangan gampang menyerah. Kita lagi ngebangun bisnis asuransi kita, sakit mah biasa. Ya, dihina orang mah biasa. Ditolak orang mah biasa. Gak didukung orang tua mah biasa. Gak didukung orang tua, dimarahin kanan kiri biasa banget. Ya, ditolak orang, ditinggalin orang, di PHP-in orang biasa banget. Telepon gak diangkat. Telepon gak diangkat. Ini bukan sesi curhat loh. Gak usah diambil hati, biasa aja. Take it easy, biasa aja gitu loh. Normal. Tapi akan ketemu orang-orang yang memang ini pas buat dia gitu. Dan lu harus ingat momen-momen itu. Ya, momen-momen di mana lu setelah menemukan 100 penolakan mungkin ada satu orang yang bilang, lu datang di waktu yang tepat loh, ini yang gue butuhin loh. Kok lu bisa tahu ya, you are my angel misalnya, ya, wah kalau nggak ada lu hidup gue nggak akan seperti ini. Man, satu orang yang ngomong kayak gitu itu kayak seratusan orang yang nolak lu itu kayak udah gak ada artinya gitu loh. Ya itu nggak ada artinya, benar nggak? Apa hal yang paling menarik buat lu selama belasan tahun ini membangun tim dan punya aset begitu besar, begitu banyak, income begitu fantastis. Hal yang paling menarik selain income tentunya apa yang lu lihat? Ya, satu yang gue syukurin banget, banyak dari tim gue itu orang-orang dekat gue, ya, baik itu keluarga, sahabat gue, ya. Kata orang, bisnis asuransi menjauhkan orang lain. Ya, tapi gue nggak ngeliat itu terjadi kalau kita lakukan dengan cara yang baik. Oke. Tidak ganggu orang, ya, nggak nyusahin orang, apalagi amit-amit bikin orang jadi susah hidupnya gara-gara lu jalanin bisnis ini gitu ya. Lu nggak lakuin hal-hal itulah, ya. Tapi malah ternyata teman-teman lu jadi lebih dekat sama lu, ya. Tim gue kebanyakan orang-orang yang dekat sama gue hari ini lebih lama daripada gue kenal asuransi. Ya, kita bersahabat sebelum gue ada di asuransi. Gue ada di asuransi, mereka ada di asuransi bareng sama gue, dan sampai hari ini kami tetap bersahabat. Ya, bahkan more than brothers. Lebih dekat. Tumbuh bersama. Kaya bersama. Anak-anak kita bermain bersama. Ya, bersahabat bersama. Ya, it's beautiful. Ya, itu lebih daripada yang lu bisa value
lu hari ini punya aset seperti apa, income lu seperti apa. Tapi lu lihat orang-orang dekat lu semua hari ini bertumbuh bareng sama lu. Dan itu yang nggak mungkin dilakukan di bisnis lain. Itu sulit dilakukan di bisnis lain. Karena bisnis lain perlu capital. Bisnis lain satu perlu capital. Bisnis lain satu perlu, mungkin dia perlu lebih unggul dari yang lain. Ya, tapi kalau di bisnis ini, saya senang kalau melihat tim saya lebih unggul dari saya. Ya, leader-leader kita yang lain bisa lebih unggul dari kita. Wah, itu satu kebahagiaan. Itu satu kebahagiaan. Dan itu ukuran berhasil ya. Kalau kita punya tim yang jauh lebih sukses dari kita. Iya. Hen, ini kalau kita bicara achievement, kita bicara impian, bicara dream, ini udah jauh daripada dream dulu, ya nggak sih? Jauh daripada dream terliar. Jadi kita tahu banyak hal yang udah lu lakukan, ya, hal-hal gila yang juga udah lu lakukan, ya kan? Sampai orang-orang pikir, wah ini Henry ini males nih, bisa tinggalin ke luar negeri sekolah bertahun-tahun, ya kan? Bisa, enjoying apa yang memang you deserve for that. Banyak banget yang kita dulu mungkin mikir kayaknya nggak mungkin dalam hidup kita bisa alamin ya, dan bersyukur lewat bisnisnya kita bisa lihat itu terjadi. Ya, gue ingat banget dulu gue bukan orang yang senang belajar, tapi karena dulu SMA cukup bagus di Jakarta, teman-teman cukup berada, rata-rata sekolah lanjutin kuliah ke luar negeri. Seperti ada satu keinginan gitu loh, gimana caranya sekolah di luar negeri. Tapi mimpi sekolah ke luar negeri itu kejauhan. Karena sekolah keluar kota aja itu udah sebuah achievement setengah mati. Itu udah setengah mati itu. Udah hampir gak diizinkan juga gitu karena gak mampu gitu. Orang tua setengah mati bisnisku ya, jual kue. Jual kue. Jadi gue pikir, wah gue banyak banget hal yang gue pengen lihat itu gue alamin. Ya, dan kita bisa alamin itulah bisnis ini. Ya, dan itu gila. Gue inget banget, gue pernah bilang sama leader gue waktu itu, waktu join insurance, gue bilang, salah satu mimpi gue itu, gue pengen nanti gue bisa ambil waktu off nggak kerja, ya, gue cuman belajar di luar negeri. Berapa tahun misalnya gitu ya, belajar di luar negeri. Bukan dan berapa bulan gila. loh. Dan berapa itu tahun? Gila loh, itu gila. Jadi kita setelah 3 tahun di bisnis insurance ini, ya, karena waktu itu kita ngebangun tim di kota Bandung, ya, kita bilang kita perlu buka kantor di kota Bandung. Oke, setelah kita buka kantor, saya bilang sama tim saya, kita perlu set up sistem, ya, pelatihan dan perekrutan, ya. Kenapa? Karena tahun depan saya mau ke China belajar bahasa. Ya, jadi kita buka. Jadi dibangun untuk ditinggal. Jadi dibangun untuk dipersiapkan untuk ditinggal mandiri. Dan it works, ya. Dan gue nggak kebayang ada bisnis kayak begitu, ya. Di mana? Tinggal berapa lama? Waktu itu kita tinggal setahun. Oke. Ya, kita tinggal setahun. Tapi bisnis masih doing well. Not only doing well, the best performance. Mungkin boleh tinggal lagi biar naik lagi. Mungkin ya itu salah satu caranya. Mungkin boleh dicoba itu. Ya, jadi I think kalau bisnis lain nggak akan lah kejadian seperti itu. Jadi tinggal malah income pulang double. Lu boleh cek kemana-mana, kita boleh cek kemana-mana, nggak ada orang ninggalin bisnisnya setahun. Setahun nggak pernah kontak, nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah pulang. Kontak, nggak pernah, ya pulang ada ya. Karena tiap bulan ada, transferan? Ya, tiap bulan transferan, ya. Nambah terus, karena bisnisnya growing. Oke. Gitu. Harusnya pergi lebih lama. Harusnya pergi lebih lama memang. Harusnya jangan belajar bahasa waktu itu. Ya, tapi kita bersyukur banyak pilihan yang awalnya sulit, kita penolakan yang cerita-cerita sedih kemudian berganti jadi cerita baik. Berganti cerita bagus. Indah, benar. Untuk itulah kita perlu inspirasi teman-teman yang ada di rumah yang nonton podcast ini bahwa kalau sekarang menghadapi kesulitan, ya kan, percayalah itu temporary. Nanti akan ada cerita indah di belakang. Benar. Ya, keep doing dengan apa yang dikerjakan. Setuju. Henry punya message nggak buat orang-orang yang menonton hari ini? Oke. Dari pembicaraan kita ini? Saya terus mengingatkan diri sendiri dan teman-teman, ya, baik kalau kita setiap kali mau masuk ke tahun yang baru, ya, biasanya masuk tahun baru kan ada impian yang baru, mimpi yang baru, dan hal-hal yang pengen diraih. Tidak peduli apakah keadaan kita sekarang, ya, nggak peduli kita lagi di titik apa sekarang, bahkan tidak peduli apa yang orang lain percaya, ya, tapi yang penting adalah apa yang kita mau percaya sama diri kita. Ya, apa yang lu mau percaya sama hidup lu, apa yang lu mau percaya dengan keadaan lu, apa yang lu mau percaya sama masa depan lu, apa yang lu mau percaya sama keluarga lu. Itu yang paling penting. Ya, karena once you believe, ya, the miracle will happen. Lu cuma perlu percaya aja bahwa hidup lu tidak hanya hari ini.
Ada something yang beautiful di depan. Ada sesuatu yang indah. You need to believe bahwa hidup lu tidak seperti hari ini. Dan if you believe that, ya miracle will happen, ya keajaiban akan terjadi. Lu tinggal bergerak menuju apa yang lu percaya di sana. Dan please, ya usahakan cari mentor, cari pembimbing, cari leader, temukan komunitas yang sehat, ya temukan orang-orang yang bisa support lu. Kenapa? Karena sendirian itu sangat tidak mudah. Ya, mungkin itu aja. Thank you. Oke, ya. So, kita belajar banyak dari Henry dan message-nya luar biasa. No wonder Henry sekarang punya jaringan grup bisnis yang begitu luar biasa. Ya, semoga bisa menginspirasi lebih banyak orang lagi, bisa berguna untuk lebih banyak orang. Ada impian-impian yang belum dicapai mungkin? Atau udah? Atau sekarang mau melanjutkan banyak belajar mungkin bahasa yang lebih gak susah lagi gitu, supaya pulang-pulang income-nya double. Ya, mimpinya tetap sampai sisa hidup kita ya, kita harus tetap punya benefit buat orang lain lah. Ya, gimana kita hidup punya benefit buat orang lain. Ya, gue pikir itu yang jadi privilege kalau kita masih sekarang dikasih kesempatan buat berkarya. Gitu, jadi terus mencari orang-orang, ya, menemukan orang-orang, terus keep helping people, membuat orang-orang mencapai impian mereka. Yes. Ya, bukan tentang income lagi, bukan tentang jadi income. masalah. Ya, karena udah jauh lah. Kita pernah ada di kondisi itu, ada orang yang menolong kita, ada orang yang ngangkat hidup kita. Ya, dan kita bisa hidup hari ini, kita nggak pernah lupakan mereka, dan saya pikir kita harus lanjutkan itu ke orang lain. Ya, wow, message yang luar biasa sekali. Pass on the goodness. Yeah. Pass on the goodness. Yes. Teman-teman, kita belajar banyak tentang leadership, kita belajar banyak tentang humanity, kita belajar banyak tentang life is not just about us. Kita belajar tentang unlock our potential, kita belajar tentang bermimpi, kita belajar tentang banyak hal good in this life. Dan kita belajar tentang bahwa hal-hal baik itu tidak datang dengan kegampangan di hari-hari sekarang. Teman-teman, dalam hidup kita percaya, Anda mungkin yang sedang menonton video ini, mungkin Anda sedang struggling, atau Anda sedang merasa bahwa mungkin saya harus quit. Tapi Anda bisa lihat dari sosok Henry, dengan begitu banyak kemudahan, dia mencari hal yang mungkin tidak nyaman, ya, dan memberi waktunya cukup lama, 2 tahun untuk belajar. Tapi sekarang dia menikmati apa yang telah kemudian diperjuangkan belasan tahun yang lalu. Dan hari ini pun impact-nya bukan tentang kita. Karena hidup ini terlalu luas untuk tentang diri kita. Hidup ini tidak hanya tentang saya sendiri. Hidup ini tentang berguna bagi orang lain. Pastikan hidup kita yang mungkin nggak panjang ini, waktu berjalan cepat, umur kita terus bertambah, tapi kita bisa memberi impact bagi orang lain. Itulah kehidupan dan kesuksesan sejati. Stay tune di Unfair Advantage. Kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya minggu depan. Saya Herito Tandra, Unfair Advantage. Bye-bye. Unfair Advantage.